warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Elsa and welcome to my channel and my first tutorial video. Kali ini aku akan bahas mengenai cara mengerjakan soal Mayap Accounting Basic dengan judul soal Beauty Salon 2016. Disclaimer dulu, karena video ini akan panjang karena aku akan bahas mulai dari setup perusahaan, transaksi, rekonsiliasi sampai dengan soal yang terakhir. Di sini aku menggunakan Mayap versi 19. Jika teman-teman menggunakan versi yang berbeda, jangan khawatir karena fungsinya akan tetap sama. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Saya menggunakan Mayop versi 19. Kita ke Untuk soal dan kunci terlebih dahulu. jawabannya, link filenya aku taruh di deskripsi video ini, jadi jangan lupa untuk di-download ya. Nah, di sini soalnya kita memakai beauty salon. Jadi yang pertama kita akan membuat data perusahaan yang nantinya mencakup nama perusahaan yaitu beauty salon. Setelah itu waktu transaksinya, periode transaksinya. Setelah itu kita nanti juga akan mencatat setup following information, alamat perusahaan, telepon, fax email, email, dan kita juga akan mengatur beberapa preference. Oke, jadi kita langsung saja untuk membuat company profile-nya. Langkah yang pertama, kita create company. Nah, ini kita langsung next-kan. Untuk serial number-nya tidak perlu diisi. Kita langsung ke company name-nya, yaitu beauty salon. Dengan alamat Jalan S. Parman, Banjarnegara. Kita isikan nomor teleponnya. Kita isikan alamat emailnya. Oke, jika sudah semua, kita next. Current financial year-nya 2016. Jadi ini tahun periode 2016. Last month financial year-nya Desember dan conversion month-nya Januari. Nah, di sini tadi di soal kita disuruh untuk membuat number of accounting period-nya ini jadi periode 13 bulan. Nah, jika sudah semua kita cek 2016 Desember Januari 13, kita next. Nah, jadi di sini your financial year is January 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Kita memilih periode 13, conversion month-nya 1 Januari 2016. Jika ini sudah sesuai semua, kita next. Jika belum sesuai, kita bisa kembalikan lagi. Nah, di sini kita dapat memilih pilihan pertama. Kita nanti akan menggunakan list yang sudah disediakan oleh Mayap Accounting. Nah, di sini tadi di soal tipenya hairdresser. Di sini Mayap sudah menyediakan untuk pencatatan transaksi untuk hairdresser. Nah, ini kita pilih use business type. Jadi akun-akunnya kita sudah disediakan. Kita tidak perlu membuat akun sendiri. Jika sudah, kita next.
Nah, ini penyimpanannya. Kita bisa merubah lokasi penyimpanan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya akan simpan di local disk E, di file tutorial Mayop. Nah, kita bisa save. Setelah itu kita next. Setelah itu kita setup asisten. Oke, itu tadi untuk pembuatan company profile. Selanjutnya, kita disuruh untuk setup preference. Ada sistem, Windows, Sales, Purchase, dan Security Preference. Caranya kita masuk di setup dan preference. System preference, kita tick the option for warn if job are not assigned to all transaction. Kita tick. Setelah itu Windows preference, kita diminta untuk untick option for automatically check spelling. Selanjutnya kita ke Sales Preference. Tick the option for warn for duplicate. Nah, kita disuruh menguntick warn for duplicate. Setelah itu Purchase, kita disuruh untuk tick the option for warn sama warn for duplicate. Setelah itu kita masuk ke Security Preference. Klik User ID and add new user ID as your name. Kita disuruh untuk memasukkan user ID. Kita klik new, kita buat nama kita. Misalnya saya isikan nama saya dan kata sandi yang ingin saya gunakan. Oke. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, itu tadi untuk mengunci file kita, bukan untuk mengunci, tapi untuk agar hanya kita yang dapat membuka file ini. Kita bisa mencoba apakah kata sandi tersebut sudah dapat digunakan. Untuk mengeceknya kita bisa tutup dulu aplikasi Mayop kita. Kita tekan no. Setelah itu kita buka lagi. Nah, kita langsung open dari file yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan user ID yang kita buat di awal untuk memeriksa apakah user ID kita sudah benar. Nah, jika sudah terbuka, berarti user ID kita sudah benar. Saya akan memilih opsi I want to activate my company file later. Jadi kita memiliki waktu 30 hari untuk membuat file ini. Karena ini bukan Mayop yang premium. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Set up the list below. Set up the following account list. The company don't use the following account codes anymore. Jadi perusahaannya sudah tidak menggunakan akun-akun ini. Kita dapat menghapus akun-akun ini. Nah, juga ada the company change some accounts as follow. Jadi kita disuruh merubah akun-akun ini. Akun 12140 P3, string to 1210, kodenya kita rubah. Dan seterusnya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama kita disuruh untuk the company don't use the following account codes anymore. Kita disuruh untuk menghapus akun-akunnya. Kita ke akun list. Nah, kita yang pertama disuruh menghapus akun payroll check account. Ini.
payroll check account, kita edit atas dan delete account. Sudah terhapus. Selanjutnya cash drawer. Kita juga akan menghapus ini. Dan yang terakhir, last proof and doubtful debts. Nomor 12210. Ini. Nah, jika sudah terhapus semua, kita juga diminta untuk merubah beberapa akun yang sudah ditampilkan di soal tadi. Yang pertama ada akun petty cash. Kita rubah kodenya menjadi 12120. Kita enter, jika sudah kita oke. Selanjutnya GST liabilities. Kita cari GST liabilities. Jika ingin lebih mudah, kita langsung ke akun liability. Nah ini, GAT liabilities. Kita disuruh merubah untuk namanya menjadi VAT liabilities. VAT liabilities. Oke, jika sudah kita oke. Untuk GSTP dan GST collected kita juga disuruh merubahnya menjadi VAT. Oke, selanjutnya GST paid kita juga rubah ke VAT paid. Selanjutnya kita ke masih di soal nomor 2. The company need to add the following account. Kita disuruh untuk membuat akun baru. 22340 untuk VAT clearing. Caranya sama di sini tadi. Di liabilities, karena kodenya diawali dengan angka 2. Kita add new di sini. Nomornya 22340. Kita enter. Namanya VAT clearing. Jika sudah kita oke. Jika sudah kita close. Masih di nomor 2, untuk perintah selanjutnya, delete all text codes, kecuali NT, SR, dan TX7, dan set up the text code list as VAT, value added text. Jadi kita di sini disuruh untuk menghapus seluruh text code kecuali NT, SR, dan TX7, dan kita juga disuruh untuk menambahkan teks baru, pajak baru, yaitu VAT, value added tax, dengan rate-nya 10%. Caranya kita masuk di list, text code. Nah, ini kita hapus. Cara menghapusnya cukup mudah. Tinggal kita klik kanan dan delete text code. Kita hapus semua. Nah, jika kita muncul pemberitahuan seperti ini, artinya teks tersebut tidak bisa dihapus. Kode pajak tersebut tidak bisa dihapus. Selanjutnya di sini tadi kita disuruh untuk membuat kode teks baru
Karena kita nanti hanya menggunakan yang NT, non-taxable atau tidak memerlukan pajak, kita bisa langsung mengedit. Kita bisa langsung mengedit dari salah satu ini, SR atau TX7. Misalnya saya pilih TX7 ini. Nah, kita klik. Kita bisa langsung ganti dengan VAT. Oke. Value description-nya kita isi value added tax, pajak pertambahan. Tipenya sudah goods and service tax. Nah, rate-nya ini 10%. Kita enter agar muncul persennya. Jika sudah muncul tanda persen ini, artinya angka 10 ini sudah kita masukkan. Oke, jika sudah, kita oke. Nah, ini akan berganti menjadi VAT, value added tax. Jumlahnya sudah benar 10%. Selanjutnya kita close. Kita selanjutnya masih di soal nomor 2, set up the job list, pay for product, and ask for service. Selanjutnya kita juga disuruh untuk set up the categories list, BCR for Banjarnegara, PWT for Purwokerto, and JLP for Cilacap. Nah, jadi kita nanti disuruh untuk membuat list, job list, dan kategori list, dan set up the following cards. Ada customer, supplier, dan karyawan. Oke. Yang pertama kita akan memasukkan job list. Kita bisa klik new. Job number-nya P. Job name-nya product. Kita bisa langsung klik new. S untuk service. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul pay for product dan S for service. Kita close. Selanjutnya kita membuat list kategori. Sama, kita klik new. Kategori ID yang pertama BCR. Kita enter. Namanya untuk kategori name-nya Banjarnegara. Kita langsung klik new, karena jika klik new maka yang kita inputkan di awal tadi sudah otomatis tersimpan. PWT, kita enter. Oke, kita add new lagi, kita klik new, JLP dengan kategori name Cilacap. Oke, jika sudah kita oke, maka akan muncul seluruhnya. Jika sudah, kita close. Dan list yang terakhir yang perlu kita masukkan ada set up the following card list card. Nah, yang pertama kita masukkan customer-nya. Kita klik new. Name-nya Bella. Jadi di sini kita cukup memasukkan namanya saja. Ini untuk customer. Kita klik new lagi. Tiki. Kita klik new lagi. Sexy hair. Kita klik new lagi. Yang selanjutnya kita masuk ke supplier. Supplier yang pertama ada Redken. Kita klik new lagi. Kenra. Kita klik new lagi untuk yang terakhir Moroccan Oil. Kita klik new lagi. Dan yang terakhir nama-nama karyawan. Yang pertama ada Bayu. Kita klik new lagi. Dan ada Aira. Jika sudah semua kita klik OK. Nah, maka akan muncul
customer, supplier, dan karyawan. Ini dia. Oke, jika sudah kita close. Selanjutnya kita masuk ke tetap masih di transaksi nomor 2, set up the item list as follow. Jadi kita akan masukkan list item. Ada 3 item, SH, OS, TS, ada sampo, oil serum, dan thermal spray. Oke, jadi selanjutnya kita memasukkan item list. Caranya kita ke list. Setelah itu kita pilih item, kita klik new. Kita masukkan nama itemnya. Item number yang pertama SH untuk shampoo. Setelah itu kita centang I buy this itemnya. Kita linkkan, kita pilih account 5.000 service purchase. Oke, jika sudah, kita centang juga I sell this item. Sama kita pilih akunnya, kita pilih akun 41150 atau shampoo. Yang terakhir, kita centang juga I inventory this item. Kita masukkan ke akun 12300 atau inventory. Nah, di atas nanti akunnya hilang, kita bisa tambahkan lagi. Oke, jika sudah, kita langsung ke buying untuk memasukkan teks dan unit. Unitnya, unit of measure-nya unit dan teksnya NT. Oke, setelah itu kita masuk ke selling details. Untuk memasukkan unit juga, harga terlebih dahulu 2.500, 250.000. Setelah itu selling unit of measure-nya unit dan teksnya NT. Oke, kita cek apakah sudah semua. Jika sudah, kita langsung tekan new. Atau oke juga bisa. Lalu kita tekan new untuk memasukkan barang yang selanjutnya. Item numbernya OS, item name-nya oil serum. Setelah itu kita centang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Langsung kodenya akan langsung muncul ya account-nya. Karena di awal tadi kita sudah memasukkan. Nah, kita rubah untuk yang I sell this item karena kita masukkannya ke akun 41400 atau hair product. Oke, kita cek lagi apakah sudah. Jika sudah, kita masuk ke buying details dan selling details. Kita rubah harganya menjadi 600.000 sesuai dengan soal. Oke, kita tekan new lagi. Data yang awal tadi sudah akan tersimpan. Yang selanjutnya adalah thermal spray. Nah, sudah tercentang, otomatis tercentang. Kita ke buying details untuk melihat. Jika sudah semua, kita ke selling details untuk memasukkan harganya sebesar 400.000. Jika sudah, kita oke. Nah, barangnya akan masuk di list ini. Sudah ada 3 barang, kita tekan close. Oke, untuk nomor 3, langkah pertama kita klik setup, balance, account opening balance. Langsung kita masukkan jumlahnya. Yang pertama ada shop equip at cost, totalnya ada 180 juta.
lalu tekan enter. Shop akumulasi ini ada 15 juta, dalam kurung 15 juta, artinya harus kita kasih tanda minus. Lalu tekan enter agar jumlahnya tersimpan. Selanjutnya ada check account 300 juta. Akun petty cash 100 juta. Trade debtors 7.700.000. Dan inventory ada 64.500.000. Selanjutnya trade creditor 9.900.000. VAT collected 700.000. VAT paid dalam kurung 900.000, artinya harus dikasih tanda min. Selanjutnya langsung di owner 550 juta. Dan di retained earnings 70.500.000. Jika di amount left to be allocated ini sudah 0, artinya jumlah yang dimasukkan sudah benar dan sudah balance. Apabila ini belum 0, maka harus dicari ada yang belum ada kesalahan dalam memasukkan jumlah sehingga menyebabkan tidak balance. Jika sudah 0, kita bisa langsung OK. Oke, selanjutnya kita masih ada di soal nomor 3. Setelah setup account opening balance tadi, kita akan melanjutkan ke setup customer ending balance. Ini adalah buku pembantu piutang untuk customer, dan ini buku pembantu hutang. Kita langsung ke Mayop. Langkah yang pertama, kita klik setup balance. Yang pertama, customer balance. Ini caranya kita add sale. Salah. Kita klik ini untuk memilih nama customernya. Di soal Bella, kita pilih use customer. Setelah itu add sale. Kita enter invoice. Invoice-nya S. Kita gunakan caps lock. S 15.001. Date-nya setup the customer ending balance as 31 Desember 2015. Hari ini 31 Desember 2015. Customer PO-nya WL 15.001. Totalnya 7.700.000. Teksnya VAT. Yes. Kategorinya BCR. Kita cek Bella S15.001, tanggalnya 31 2015. WL 15.001. Sudah, kita record. Oke.
Jika ada tandanya congratulation, artinya jumlah yang kita masukkan sudah balance dengan account opening balance yang awal. Oke, close. Selanjutnya kita masukkan setup supplier ending balance atau buku pembantu hutang. Sama di setup, balance, supplier balance. Pilih suppliernya dulu, Redken, use supplier, add purchase. Kita enter. PO-nya P 15.001. Tanggalnya tetap 31 Desember 2015. Supplier invoice-nya RN 15.001. Totalnya 9.900.000. Include teksnya VAT. Kategori BCR. Oke, kita record. Sudah balance. Close. Selanjutnya kita lihat di soal untuk selanjutnya setup the following inventory. Ini daftar persediaan barang yang dari sisa tahun kemarin. Kita ke Mayop. Kita ke Mayop. Caranya piye lali yo. Lah, hilang. Bisa ngambil biro moderator ganti terus. Ya kok hilang? Kayak mau ya Allah nangis aku. Oh, ini seumurannya Adila ya? Sama. Adila oleh Andy. Jir nggak kesimpan. Oke, selanjutnya kita ke inventory opening balance. Masuknya lewat inventory, count inventory. Kita masukkan di yang counted. Oil serum ada 75, kita enter. Shampoo ada 100, enter. Dan selanjutnya thermal spray ada 60 unit. Enter. Selanjutnya adjust inventory. Continue opening balance. Jurnal numbernya I 16.001, enter. Tanggalnya 1 Januari 2016. Memonya inventory opening balance. Enter. Selanjutnya kita masukkan unit cost-nya.
Oil serum 500.000, sampo 120.000, thermal spray 250.000. Kita masukkan angka tanpa titik. Kita hanya masukkan di unit cost-nya karena yang selanjutnya ini akan otomatis mengikuti apa yang kita masukkan di unit cost. Kategorinya BCR. Saatnya kita record. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. The following transaction are made in January 2016. Kita mulai memasukkan transaksi mulai tanggal 3 Januari 2016. Oke, transaksi yang pertama, a purchase was raised to purchase the following inventory item from main supplier Redken. Jadi, suppliernya Redken. Langkah yang pertama, kita klik purchase. Setelah itu enter purchase. Oke, jadi kita memasukkannya mulai dari kiri, setelah itu ke kanan. Suppliernya kita pilih Redken. Use supplier. Suppliernya kita pilih Redken. Use supplier. Netnya net 30 after IOM. Ini sudah benar. Kita lihat teksnya include atau tidak. Teksnya exclude, jadi diantik. Setelah itu purchase number-nya P16.001. Date-nya 3 Januari 2016. Kita enter. Supplier invoice-nya SM 16.001. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita lihat di sini ada pembelian apa, barang atau jasa. Jika barang, maka layout-nya perlu kita ganti dulu di layout. Kita tik yang item, setelah itu OK. Kita masukkan jumlahnya 40 unit. Ya. Back order kosong. Item number-nya OS atau oil serum. Harganya 500.000 tanpa titik. Bentar. Jobnya P. Produk. Teksnya VAT. Oke, sudah semua. Kategorinya BCR. Oh, salah. Barang yang kedua ada thermal spray, jumlahnya 20. Thermal spray, use item. Harganya 250.000. Jobnya sama P. Teksnya sama VAT, use text. Setelah itu kategorinya BCR. Jika sudah dimasukkan semua, klik record. Oke, selanjutnya kita masuk di transaksi 5 Januari 2016, raised purchase service to Moroccan Oil. Caranya kita masuk ke purchase, enter purchase. Suppliernya Moroccan Oil, use supplier. Termsnya COD. Kita ganti ke COD, oke. Teksnya include, berarti kita tik. Purchase number-nya
P 16.002, tanggalnya 5 Januari 2016. Selanjutnya supplier invoice-nya MC 16.001. Oke, di sini kita ke layout. Di sini raised purchase service, berarti kita pilih layout service. Deskripsinya raised purchase service to Morogoneo. Akunnya 6.500. Kita cari 6.500. Office supplies, used account. Totalnya 3.300.000. Oke, jobnya S. Include tax VAT. Kita masukkan teksnya VAT. Kategorinya CLP. Jika sudah, kita record. Jika sudah kosong, kita cancel. Karena ini pembelian secara COD, berarti pembayarannya akan dilakukan pada hari itu juga. Kita masuk ke Pay Bills. Pembayaran dibayar dari petty cash, jadi account-nya kita gunakan petty cash, use account. Supplier-nya Morogoneo. Oke, cek account-nya D 16.001, tanggalnya 5 Januari 2016, jumlahnya 3.300.000. Kita enter. Nah, di sini kita gunakan ke transaksi tanggal berapa. Di soal tertulis for bill on 5 Januari 2016. Jadi kita pilih 5 Januari 2016. Kebetulan di sini jadi hanya ada satu transaksi. Jadi langsung kita apply di sini. Kita enter. Oke, jika sudah kita record. Jika sudah kosong, kita tekan cancel. Oke, selanjutnya kita ke 8 Januari 2016, ada return 15 unit of oil serum. Jadi ini ada retur pembelian, maksudnya tetap sama di purchase, enter purchase. Suppliernya Redken, kita pilih Redken, use supplier. Karena ini retur, termsnya tidak usah diisi. Teksnya exclude. Purchase number-nya P 16.003. Kita enter, tanggalnya 8 Januari 2016 tetap. Supplier invoice-nya RN 16.001. Kita enter. Karena ini return barang, jadi layout-nya kita ganti ke item. Apabila ada retur, maka totalnya kita kasih tanda minus. Jadi 15 units oil serum. Tab. Item number-nya OS. Harganya 500.000. Tab. Jobnya P. Teksnya VAT.
Teksnya VAT sudah benar. Setelah itu ada memonya. Memonya purchase return. Kategori BCR. Setelah semua terisi, kita tekan record. Cancel. Selanjutnya kita mencatat returnnya itu, kita ke purchase register. Lalu kita ke return and debits. Ini, jadi jika kita menambahkan angka minus di angka 15, maka di sini akan muncul apa yang akan kita retur. Selanjutnya kita pilih yang ini, apply to purchase. ID-nya P. (16.003). Date-nya 8 Januari. Setelah itu kita pilih pembelian yang tanggal 3. Ada for bill on 3 Januari 2016. Jadi kita pilih tanggal 3. Kita enter. Setelah itu record. Kalau sudah, close. Untuk selanjutnya tanggal 11 Januari 2016, sold the following items, artinya kita menjual barang. Kita masuknya ke sales, enter sales. Customer-nya Tigi, use customer. Terms-nya net 30 after IOM. Kita ganti dulu. Oke, net 30 after IOM. Selanjutnya teksnya exclude, kita antik. Invoice number-nya ini 16.001. S16.001. Tanggalnya 11 Januari 2016. Customer PO-nya TG 16.001. Kita enter. Jangan lupa untuk ke layout, kita pilih item. Saatnya kita masukkan yang pertama ada 35 unit oil serum. Jumlahnya 35, item numbernya US. Kita tap lagi. Harganya 600.000. Jobnya P, use job. Teksnya VAT, use tax. Item selanjutnya 40 unit sampo. 40, tab. Item numbernya SH. Harganya 250.000. Totalnya tidak usah diubah karena totalnya akan langsung mengikuti. Jobnya sama P. Teksnya juga sama VAT.
Barang yang terakhir 15 unit thermal spray. 15 tab. Item numbernya TS. Harganya 400.000. Jobnya sama P. Teksnya sama VAT. Setelah itu teksnya jangan lupa diganti ke VAT. Salespersonnya Bayu. Dan ke kategori yang terakhir, PWT, use kategori. Jika sudah masuk semua kita record. Setelah itu tekan cancel. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tanggal 13 Januari 2016. Ada raise sale services. Salah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tanggal 13 Januari 2016. Ada raise sale services for hair freeze. Artinya kita menjual jasa, kita menjual service. Masuknya tetap di sales, enter sales. Kita masukkan customer-nya, sexy hair, use customers. Karena ini untuk termnya COD, kita ganti ke COD. Oke, kita lihat teksnya. Teksnya include, jadi kita tik teksnya include. Selanjutnya invoice-nya S16.002. S16.002. Tanggalnya 13 Januari 2016. Kita enter customer PO-nya yang ini, SH16001. Kita enter. Selanjutnya kita ke layout, karena ini service, kita ganti dulu layoutnya menjadi service. Oke. Deskripsinya sale service for hair freeze to sexy hair. Untuk deskripsinya ini terserah ya, kita mau isi apa, yang penting sesuai dengan transaksinya. Kita tap account-nya 4.1250. 4.1250 perms. Use account. Totalnya ada 5.500.000. 5.500.000. Jobnya S, service, use jobs. Teksnya include VAT. Yes. Kita lihat salespersonnya Aira. Use employee. Jangan lupa diganti teksnya VAT, kita use text code. Di transaksinya ada edit jurnal memo. Gak enak. Setelah itu kita kategorinya CLP. Tanggal 13 Januari ya. Jika semua sudah terisi, maka kita record. Oke, satu cancel. Selanjutnya ke transaksi berikutnya ada di tanggal 17 Januari. Issued return credit notes to sexy hair.
us discount given. Artinya ada diskon, pemberian diskon. Masuknya tetap di sales, enter sales. Karena ini diskon, seperti yang retur tadi ada tanda minus-nya. Kita masukkan customer-nya, seksi here, use customers. Term-nya tidak usah diisi. Teksnya juga tidak usah diisi. Layoutnya service. Deskripsinya kita tulis discount given. To seksi here. Kita tap. Account-nya 5.3000. Ini discount given, use account. Totalnya ada 500.000. Jobnya service. Teksnya non-teks. Salesperson-nya Aira. Non-teks. Setelah itu ada perintah edit journal memo with sale discount. Kita edit journal memo-nya jadi sales discount. Oke. Jika sudah, kita masukkan kategorinya. Kategorinya CLP. Kita cek kembali apakah sudah masuk semua. Oh, customer PO. Customer PO-nya SH 16001. Jika sudah masuk semua, setelah itu kita record. Tekan cancel lagi. Oke, karena di tanggal 13 tadi ada raised sale service for hair freeze. Karena terms-nya COD, maka kita akan mendapatkan pembayaran. Langkah untuk memasukkannya kita receive payments. Receive payments masuknya ke check account. Jadi ini kita pilih check account, use check accounts. Kita pilih customer-nya ada seksi here. Use customer. ID-nya ini. D16002. 16.002, kita enter, date-nya 13 Januari 2016. Total penerimaannya 5.500.000. 5.500.000. Full payment of 5.500.000 for invoice on 13 Januari 2016. Jadi yang kita pilih di tanggal 13 Januari 2016. Kebetulan di sini hanya ada satu transaksi, jadi kita langsung pilih di sini. Kita klik di amount applied. Kita enter. Oke, jika sudah, kita record. Setelah itu kita cancel. Oke, selanjutnya kita ke nomor 17, issued return credit notes. Artinya ada pemberian diskon.
Masuknya sama di enter sales, namun masuknya sama di enter sales. Kita pilih customernya seksi hair, use customer. Karena ini ada pemberian diskon, terms-nya tidak usah diisi, teksnya juga tidak usah diisi. Kita isikan invoice-nya as 16.003. Kita enter tanggalnya 17 Januari 2016. Untuk selanjutnya, customer PO-nya SH 16.001. Saatnya kita enter. Layout-nya kita pilih service. Deskripsinya kita beri discount given. Setelah itu tab, dan account-nya 53.000. Ini account-nya 53.000, discount given, use account. Oke. Karena ini ada discount given atau pemberian diskon, maka kita beri tanda minus. Minus 500.000. Oke, jobnya S. Teksnya non-teks. Salesperson-nya Aira. Kita gunakan non-teks. Setelah itu ada perintah edit journal memo with sale discount seksi hair. Kita edit journal memonya menjadi sale discount. Jika sudah, kita pilih kategorinya. Kategorinya JLP, use kategori. Kita cek kembali. Jika semua sudah masuk, kita record. Oke, setelah itu kita cancel. Setelah itu kita mencatatkan pemberian diskonnya di sales register. Kita klik sales register, return and debits. Jika kita tadi memasukkan angka minus di depan totalnya, maka akan muncul transaksinya di sini. Setelah itu kita klik pay refund. Pay refundnya ke account apa? Di sini tertulis to sexy hair from petty case. Jadi accountnya kita rubah ke petty case. Use account. Kita isikan nomor ceknya D 16.002. Tanggalnya 17 Januari 2016. Totalnya 500.000. Oke, totalnya sudah. Jika sudah, kita record. Setelah itu kita close. Oke, untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke tanggal 25 Januari. Ada transaksi use spend money, artinya kita ini masuk ke banking. Berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan uang. Use spend money, payment, ini kita masuknya ke spend money, yaitu mengeluarkan uang, kita klik spend money. Kita mengeluarkan uang dari akun apa? Di sini tertulis check account, jadi di sini kita pilih check account. Card ini artinya siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran uang ini. Kita terserah, kita bisa pilih antara employee kita, karyawan kita. Saya akan menggunakan Bayu, use card. Setelah itu kita masukkan check account-nya. Di sini check account tertulis 1
Di sini cek account, salah deh. Selanjutnya kita masukkan nomor ceknya. Di sini tertulis D16003. Kita masukkan D16003. Kita enter. Date-nya 25 Januari 2016. Totalnya 2.750.000. 2.750.000. Kita enter. Nah, selanjutnya uang 2.750.000 ini digunakan untuk apa? Kita masukkan di sini. Digunakan untuk pembayaran account advertising. Digunakan untuk pembayaran account advertising di akun nomor 63100. Kita pilih 6. Kita cari akunnya 3100 advertising. Kita use account. Totalnya sudah otomatis 2.750.000. Kita tap. Jobnya kita lihat, jobnya tidak ada. Kita cancel. Teksnya kita pakai non-text. Kategorinya jangan lupa dimasukkan BCR. Use kategori. Oke, kita lihat. Oke, jika semua sudah dimasukkan, selanjutnya kita record. Oke. Selanjutnya kita cancel. Untuk transaksi yang selanjutnya ada di tanggal 28 Januari 2016, receive money, artinya kita menerima uang. Masih di banking, penerimaan uang masuknya di receive money, kita klik receive money. Oke, selanjutnya kita di transaksi tanggal 28 Januari 2016. Ada receive money, penerimaan uang masuknya tetap di banking, receive money. Nah, penerimaan uang ini dimasukkan ke account apa? Di sini tertulis to check account. Artinya dimasukkan ke check account. Kita use payer, artinya pembayarannya dilakukan oleh siapa? Terserah ini kita gunakan siapa, saya akan menggunakan Aira. Oke, ID-nya R16002. Tanggalnya 28 Januari 2016. Amount received, jumlahnya berapa? Kita menerima uang sebanyak 300.000. Enter. Nah, uang 300.000 ini asalnya dari mana? Kita lihat lagi di transaksinya. Di sini ada keterangan as interest income, artinya kita mendapatkan bunga di account 8.000 dengan 15.000 bank charge, artinya kita mendapatkan bunga sebanyak 315.000, tapi juga ada bank charge-nya yang akan mengurangi uang 315.000 tadi. Oke, jadi akun yang pertama interest income, kita use account. Totalnya berapa? Di sini 315.000. Kita masukkan 315.000. Oke, kita enter. Selanjutnya ada bank charge di akun 6.200. Kita cari 6.200, use account. Nah, di sini dia akan otomatis mengisi minus 15.000. Jadi totalnya nanti akan balance penerimaan kita sejumlah 300.000. Non-text semua, kategorinya BCR. Use kategori. Jika sudah semua, selanjutnya kita record.
Jika sudah kosong, kita cancel. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 5, perform bank reconciliation. Caranya kita tetap di banking, kita pilih reconcile accounts. Di sini permintaannya apa? Kita diminta untuk merekonsiliasi akun check account. Kita pilih check account, use account. Date-nya kita sesuaikan dengan soal 31 Januari 2016. Kita enter. Setelah itu kita centang semua. Cara untuk menyentang semuanya kita klik yang ini. Nah, jika sudah, kita lihat kesesuaiannya dengan akun. Jika sudah, kita lihat kesesuaiannya dengan soal. The bank statement shows a balance 303.050.000. Kita lihat di sini statement balance-nya 303.050.000. Oke, sudah sama. Jika out of balance-nya 0, berarti rekonsiliasi bank kita sudah benar dan bisa direkonsiliasi. Dengan cara klik reconcile. Jika ini out of balance-nya belum 0, maka ada transaksi yang salah. Jangan direconcile terlebih dahulu. Jika ini sudah out of balance-nya sudah 0, maka kita reconcile. Kita klik reconcile. Oke. Jika sudah, kita cancel. Next, kita ada di transaksi nomor 6, prepare journal entry to record the depreciation. Artinya kita akan merecord depresiasi untuk shop equipment ini. Caranya kita masuk di account, record journal entry. Kita masukkan nomornya G16001. Tanggalnya 31 Januari 2016, memonya depreciation dalam kurung Januari. Account-nya ini shop equip at cost, kita use account. Jumlahnya ada 120.000. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan akun shop equip account debt. Nih, akan langsung otomatis terisi. Kita enter. Selanjutnya transaksi ini akan digunakan sebagai monthly recurring transaction. Artinya kita akan membuat ini sebagai recurring yang nantinya dapat kita gunakan di transaksi-transaksi pada bulan-bulan selanjutnya. Caranya, kategorinya belum kita masukkan. Kategorinya kita masukkan dulu BCR. Kategori save as recurring. Karena di soal permintaannya monthly, kita pilih monthly. Startnya mulai kapan? Startnya mulai 29 Februari 2016. 29 Februari 2016. Oke, kita save. Jika sudah, kita record. Setelah itu kita cancel. Nah, kita tadi sudah membuat monthly recurring. Namun kita belum memasukkan depresiasinya untuk bulan Februari. Caranya kita ada di list recurring transaction. Nah, di sini akan muncul form untuk depresiasi. Untuk menggunakannya kita bisa use recurring di sini. Kita bisa use recurring.
Salah, recurring. Jadi untuk menggunakan transaksi recurring ini tadi, kita bisa ke list di recurring transaction. Nah, di sini akan muncul recurring yang sudah kita buat tadi. Kita akan use recurring. Di sini nomornya berapa? 16.003. Maka kita akan masukkan G 16.003. Untuk tanggalnya, karena ini dimulai di 29 Februari, jadi tanggalnya kita masukkan 29 Februari 2016. Nah, di sini 2016, mohon maaf. Memonya kita ganti di bulan Februari. Oke, jika sudah, kategorinya sama, BCR. Jika sudah, kita bisa record. Setelah itu kita close. Selanjutnya masih di nomor 6, prepare a journal entry to record the VAT clearing journal. Caranya masih sama, di account, record journal entry. Nomornya G 16.002. Tanggalnya 31 Januari 2016. Nantinya kita enter. Kita masukkan memonya VAT clearing. Oke, jadi yang kita masukkan di sini adalah VAT paid dan VAT collected yang sudah kita masukkan di awal. Oke, kita lihat VAT collected-nya ada 700.000, sedangkan VAT paid-nya ada 900.000. Untuk VAT collected ini nanti tempatnya akan selalu di debit, sedangkan VAT paid tempatnya akan selalu di kredit. Untuk VAT clearing sendiri, ini bisa menjadi di debit ataupun di kredit, tergantung transaksi yang akan kita masukkan. VAT clearing ini fungsinya untuk menyeimbangkan, VAT clearing ini fungsinya untuk menyamakan jumlah di debit dan di kredit. Oke, kita masukkan dulu VAT collected, use account. Di sini totalnya 700.000. Oke. Setelah itu kita masukkan VAT clearing. Nah, VAT clearingnya ini berapa? Ini jumlah dari selisih antara VAT paid dan VAT collected. Jika VAT paid-nya 900.000 dan VAT collected-nya 700.000, jadi selisihnya adalah 200.000. Kita tulis di sini. Oke, yang terakhir kita masukkan VAT paid. Use account, kita tap. Nah, jumlahnya akan otomatis masuk di kredit 900.000. Jadi sekali lagi, VAT collected ini tempatnya akan selalu di debit, sedangkan VAT paid tempatnya akan selalu di kredit. Sedangkan VAT clearing ini tempatnya bisa di debit maupun di kredit, tergantung jumlah dari VAT collected dan VAT paid-nya. Karena kembali lagi fungsi VAT clearing ini adalah menyamakan jumlah debit dan kredit. Kita kembali ke soal. Kategorinya BCR. Use kategori. Oke, jika sudah, kita record.
Setelah itu kita cancel. Kita ada di soal nomor 7. On 31 Januari, prepare adjust inventory to record inventory loss. Ini artinya ada pengurangan inventory, data persediaannya kita kurangi karena di soal tertulis inventory loss. 5 unit oil serum. Oke. Caranya kita masuk ke inventory, adjust inventory. Kita masukkan numbernya I16002. Date-nya sudah benar 31 Januari 2016. Memonya adjust inventory. Item numbernya OS. Kita tap. Karena di sini loss inventory loss, berarti kita kasih tanda minus. Minus 5. 500.000. Oke, jumlahnya sudah minus 2.500.000. Saatnya kita kategorinya kita masukkan account-nya dulu, kita masukkan account-nya supplies purchase 5.000, use account, job-nya P, use job, kategorinya BCR. Jika sudah kita record. Oke, jika sudah kosong kita cancel. Kita ke soal selanjutnya nomor 8. Generate the following financial report at 1 January to 31 January 2016. Artinya kita disuruh untuk melaporkan hasil dari transaksi kita. Ada 6 laporan yang harus dibuat. Oke, kita langsung saja ke laporan yang pertama, yaitu account transaction accrual. Kita masuknya di sini report. Nah, di sini kita cari yang account transaction accrual. Ini jangan lupa untuk di customize. Di soalnya adalah 1 Januari sampai 31 Januari. Jadi seperti ini. Oke, jika sudah kita display. Hasilnya seperti ini. Jika ada yang tidak ingin dilaporkan, kita bisa untick di bagian sini ya. Setelah itu kita display lagi. Jika hasilnya sudah keluar, kita bisa untuk membuatnya menjadi PDF, kita bisa klik send to PDF. Nih, kita bisa beri nama kita di akhir. Kita bisa beri nama kita di akhir nama filenya. Setelah itu kita save. Oke, setelah kita save, kita close. Untuk laporan selanjutnya itu standard balance sheet. Ini dia untuk selanjutnya yaitu laporan standard balance sheet. Ini kita customize dulu untuk memastikan laporannya pada bulan Januari as of Untuk laporan selanjutnya, Untuk laporan selanjutnya yaitu standard balance sheet.
Kita customize dulu. Setelah itu jangan lupa untuk memastikan bahwa tanggalnya sampai 31 Januari 2016. Setelah itu kita display. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita send to PDF. Kita bisa save. Oke, setelah itu kita close. Laporan yang selanjutnya yaitu profit and loss accrual. Kita ke customize untuk memastikan tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Setelah itu kita display. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita send to PDF. Kita close. Untuk laporan selanjutnya yaitu bank register. Kita bisa cari di banking, bank register. Kita customize dulu. Jika tanggalnya sudah sesuai, langsung kita display. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita send to PDF. Kita save di folder reports. Kita close. Laporan yang kelima yaitu reconciliation report. Oke, ini dia reconciliation report. Kita customize. Statement date-nya kita rubah menjadi 31 Januari 2016. Oke, jika sudah kita display. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita send to PDF lagi. Kita save di folder reports. Oke, jika sudah kita close. Dan laporan yang terakhir ada GST detail accrual. Masuknya ke GST sales tax. Dan kita pilih GST detail accrual. Jangan lupa untuk di-customize terlebih dahulu untuk memastikan tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Jika sudah, langsung kita display. Maka hasilnya akan tertampil seperti ini. Oke, jika sudah kita send to PDF. Kita save. Kita close. Oke, itu tadi untuk menampilkan laporan dan membuatnya ke dalam bentuk file PDF. Oke, next kita ke nomor 9, from security preference, look the accounting period for 31 Januari 2016. Jadi di sini artinya kita disuruh untuk mengunci transaksi kita sampai tanggal 31 Januari 2016. Selanjutnya backup your Maya company data. Kita akan membuat backup data kita, namun datanya hanya data perusahaan saja. Setelah itu kita simpan data backup-nya. Oke, kita yang pertama yaitu mengunci transaksi kita. Kita masuk ke setup, preference. Oke, selanjutnya ke security. Ini, lock period untuk sampai tanggal 31 Januari 2016. Jika sudah kita enter, lalu kita OK. Jika seperti ini, maka kita sudah tidak bisa merubah transaksi sampai dengan tanggal transaksi yang telah kita buat tadi sampai tanggal 31 Januari 2016. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat backup data. Nah, kita ke file, setelah itu backup. Kita tadi hanya disuruh untuk melakukan backup company file only. Setelah itu, kita juga disuruh untuk mencentang check company file for error. Setelah itu kita continue. Oke, tidak ada error yang ditemukan. Nah, di sini kita akan menyimpan
file backup kita dengan nama kita. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita next ke nomor 10. Nah, ini jadi from company data auditor, kita akan melakukan audit data. Caranya kita ke account. Oke, kita caranya ke company data auditor. Setelah itu kita diminta untuk melakukan review transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2016. Nah, di sini nanti kita akan menemukan tanda tanya ini untuk scan for future date transaction. Setelah itu kita disuruh menampilkan dan menyimpannya ke dalam file PDF. Oke, kita run review dulu. Nah, di sini nanti akan muncul tanda tanya seperti ini. Ini artinya kita tidak salah, namun ada sesuatu yang diberikan tanda tanya ini. Oke, kita tadi diminta untuk mendisplay scan for future date transaction. Kita display. Nah, di sini ternyata ada transaksi untuk future date, transaksi untuk bulan selanjutnya, untuk bulan Januari. Karena kita tadi sudah memasukkan transaksi untuk bulan Januari saat kita memasukkan recurring yang di awal. Setelah itu kita send to PDF. Kita close. Jadi jika kita tidak memasukkan data future date, kita tidak akan bisa mendisplay future date transaction ini. Oke, kita close. Selanjutnya kita masuk ke nomor 11. Delete all related transaction on 8 January 2016. Jadi kita disuruh untuk menghapus semua transaksi di tanggal 8 Januari. Oke, jadi cara menampilkan transaksi di tanggal 8 Januari, kita masuknya lewat account, transaction journal, kita isikan tanggalnya 8 Januari. Nah, kita disuruh untuk menghapus seluruh transaksi yang berkaitan dengan tanggal 80 Januari. Kita hapus mulai bawah. Nah, jika muncul you can delete settle return and debit date in the log period. Kenapa kita tidak bisa menghapus file ini? Ya, karena di awal tadi di perintah yang sebelumnya kita disuruh untuk mengunci transaksi. Jadi kita belum bisa menghapus transaksi di tanggal 8 Januari. Jadi kita harus membuka kunci terlebih dahulu. Caranya sama, di setup preference security, kita antik log periodnya. Setelah itu kita oke, baru kita kembali ke transaction journal lagi. Nah, baru kita bisa menghapus transaksi di tanggal 8 Januari. Kita klik transaksinya, kita edit atas, setelah itu delete debit. Maka transaksinya sudah hilang. Selanjutnya kita klik ya lagi transaksi yang ada di tanggal 8 Januari. Kita edit atas, kita delete purchase. Nah, jika transaksinya sudah kosong, kita close. Jadi di nomor 12 ini kita diminta untuk mengedit recurring transaction template. Oke, kita masuknya ke list recurring transaction. Nah, di sini kita klik di bagian transaksi recurring yang sudah kita buat tadi, selanjutnya kita klik edit. Nah, kita diminta untuk mengganti jumlahnya menjadi 130.000. Oke, kita ganti jumlahnya menjadi 130.000. Kita enter.
Kita enter. Nah, jika sudah, kita langsung save recurring transaction ini. Saatnya kita close. Oke, selanjutnya kita ada di soal terakhir, soal nomor 13. Generate and modify the report fields of item register summary report like the sample below, and then save as PDF format. Jadi kita disuruh untuk menampilkan items register summary seperti yang ada di soal ini. Jadi harus ada item name, dan on hand. Oke, caranya kita ke report, ke inventory, setelah itu kita masuk ke items register summary. Kita customize dulu karena kita tadi hanya disuruh untuk menampilkan item name, dan on hand. Jadi yang tidak diperlukan kita untick. Setelah itu kita display. Nah, kita lihat apakah tampilannya sudah sesuai. Nah, jadi tampilannya sudah sesuai. Tanggalnya 31 Januari 2016. Oke. Nah, jadi tampilannya sudah sesuai, harus ada item name, dan on hand. Untuk jumlahnya ini tidak harus sama dengan soal, karena kita tadi sudah memasukkan transaksi dari nomor 1 sampai nomor 12. Jumlah on hand-nya ini tidak harus sama, namun yang harus sama adalah item name, dan on hand. Tampilannya yang harus sama, bukan jumlahnya. Oke, jika sudah kita send to PDF, kita simpan di file reports kita. Itu tadi pembahasan soal My Accounting Beauty Salon 2016. Semoga videonya bermanfaat dan see you di video-video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.